Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dari aplikasi diagram Lexis. Jadi, eh, misalkan kita punya data seperti ini. Kita punya data suatu penduduk hipotetik yang di dalamnya tidak terdapat migrasi. Jadi di sini adalah contoh asumsinya adalah cross migration di mana penduduk hanya berubah karena adanya kejadian kelahiran maupun kematian saja. Nah, eh, informasi yang kita punya di dalam eh, data kependudukan yang kita punya contohnya adalah seperti ini. Kita punya 13 informasi. Di dalam diagram Lexis ada beberapa notasi yang sering digunakan, yaitu ada notasi PX, PXZ, kemudian EXZ, ada BZ, kemudian ada DXZ alpha dan DXZ delta. Untuk PXZ, PXZ itu adalah jumlah orang hidup di awal tahun Z yang berumur X tahun. Sedangkan EXZ, EXZ itu adalah jumlah orang yang memasuki umur X di tahun Z. Kemudian BZ, BZ itu adalah jumlah kelahiran di tahun Z. Nah, kemudian DXZ, D itu adalah notasi untuk jumlah kematian. Jadi DXZ itu adalah jumlah kematian orang yang berumur X di tahun Z. Nah, jadi kematian itu dibedakan menjadi dua, ada DXZ alpha dan DXZ delta. DXZ alpha itu adalah jumlah orang yang memasuki umur alpha di tahun Z yang meninggal sebelum berakhirnya tahun Z. Sedangkan DXZ delta adalah jumlah orang yang hidup pada awal tahun Z yang berumur X tahun dan meninggal sebelum memasuki umur X plus 1. Nah, jadi secara gampangnya ketika kita bicara DXZ alpha dan delta, bedanya adalah DXZ alpha dan delta itu adalah jumlah kematian di umur X tahun yang sama dan di tahun Z yang sama. Namun, ketika kita bicara mengenai uh, diagram Lexis, dalam satu periode tertentu itu bisa terdiri dari dua kohor yang berbeda. Jadi tadi DXZ alpha itu adalah untuk kohor yang lebih muda, sedangkan DXZ delta adalah untuk kohor yang lebih tua. Atau kalau di dalam penggambaran diagram Lexisnya, ketika kita bicara garis hidup lifeline yang diagonal, maka DXZ alpha itu adalah posisi yang ada di bawah garis diagonal, sedangkan DXZ delta adalah posisi di atas garis diagonal. Nah, contohnya di sini kita punya informasi sebanyak 13 buah. Ada yang berbentuk P, ada yang berbentuk E, ada yang berbentuk E, berbentuk B, kemudian berbentuk D. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk informasi yang pertama, kita punya P285 yang berjumlah 5.700, itu artinya adalah uh, penduduk, jumlah penduduk yang hidup di awal tahun 85 yang berumur 2 tahun. Jadi 2 itu adalah X-nya, 85 adalah Z-nya. Nah, kemudian untuk informasi yang kedua, kita punya E289 yang berjumlah 6.250. Jadi ini adalah jumlah orang yang memasuki umur 3 tahun di tahun 89. Nah, kemudian yang ketiga kita punya B8 sama dengan 6.700. B8 ini adalah jumlah kelahiran di tahun 88. Nah, kemudian untuk informasi mengenai kematian yang notasinya D, kita punya informasi di nomor 7 dan di nomor 9. Nah, contohnya di nomor 7 kita punya D289 delta yang berjumlah 45. D289 delta ini artinya adalah jumlah orang yang hidup pada awal tahun 89 yang berumur 2 tahun
dan meninggal sebelum memasuki umur 3 tahun. Nah, sedangkan informasi nomor 9, yaitu D087 alfa, ini artinya adalah jumlah orang yang memasuki umur 0 tahun di tahun 87 yang meninggal sebelum berakhirnya tahun 87. Nah, untuk informasi lainnya, penjelasannya sama seperti yang tadi, karena ketika kita bicara diagram Lexis, notasinya tidak terlepas dari P, E, kemudian B, dan D. D ada alfa, ada delta. Nah, kemudian selain itu, kita punya informasi tambahan bahwa antara umur tepat 4 dan 5 tahun terdapat 45 kematian untuk orang kelahiran tahun 83. Dan selanjutnya kita punya informasi juga bahwa pada tahun 1985 terdapat 75 kematian untuk kohor tahun 1982. Nah, di sini kita akan coba untuk memasukkan informasi kependudukan yang kita punya ke dalam diagram Lexis. Nah, bentuk diagram Lexisnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi kita punya garis yang mendatar yang melambangkan tahun kejadian, kemudian yang vertikal melambangkan umur dari penduduk di sana. Jadi umurnya konsepnya bisa dilihat dari dua konsep, yaitu yang pertama adalah umur tepat, jadi exact age atau EA, umur tepat di X tahun. Kemudian yang kedua bisa juga dilihat dari sisi last birthday-nya atau ulang tahun terakhirnya, LBD-nya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, skala antara sekat-sekat yang horizontal maupun yang vertikal itu dia harus sama. Kenapa? Karena di sini kita akan menggambar garis diagonal di dalam diagram Lexis kita. Jadi kalau di dalam diagram Lexis dari seorang penduduk, maka garis diagonal ini dia melambangkan garis hidupnya atau lifeline-nya yang melambangkan sejarah hidup dia. Dari mulai dia lahir atau masuk ke dalam populasi sampai dengan dia meninggal yang dia dianggap sebagai keluar dari populasinya. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai data kohor atau sekelompok orang, maka gambar trapesium ini, yaitu bangun yang diagonal ini dianggap sebagai sekelompok kohor, sekelompok orang yang lahir pada tahun yang sama yang akan kita amati secara bersama-sama. Jadi mulai dia lahir atau masuk ke dalam populasinya hingga nanti lama-kelamaan mereka akan berkurang satu persatu karena proses kejadian meninggal yang lama-lama semuanya akan habis meninggal semua dan keluar dari populasi. Nah, jadi untuk contoh data yang tadi, pertama kita punya P285. P285, P secara umum kalau kita bicara mengenai pengisian di dalam diagram Lexis, P itu adalah letaknya pada garis yang mendatar. Jadi kalau di sini contohnya kita punya tahun 84 sampai dengan tahun 89, kondisi P atau penduduk pada awal tahun itu adalah pada posisi vertikalnya. Jadi kita akan mengisi angka pada garis-garis vertikal yang ada di sini. Kondisi 1 Januari atau kondisi awal tahun pada tiap-tiap tahunnya. Contohnya ini adalah kondisi 1 Januari tahun 85. Ini adalah kondisi 1 Januari pada tahun 88. Sedangkan selama selama satu kotak ini melambangkan satu periode tahun tertentu. Ini tahun 1984, tahun 85, 86, dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara P285, kita akan coba mencari kombinasi antara umur 2 tahun
dan di tahun 85. Nah, P adalah posisi yang di garis vertikal ini. Jadi P285 adalah di sini posisinya. Nah, kemudian yang kedua ada E389. Di sini kita akan coba mencari kombinasi antara umur 3 tahun di tahun 89. Jadi posisi kombinasinya ada di sini. Kemudian E itu adalah letaknya di garis yang mendatar atau horizontal. Jadi kalau kita bicara E389, ini letaknya adalah di sisi sebelah sini. Nah, kemudian yang ketiga ada B88. B itu adalah jumlah kelahiran, 88 di tahun 88. Jadi untuk B itu posisinya selalu ada di paling bawah karena dia entry level di dalam populasi. Jadi B88 posisinya adalah di garis mendatar di paling bawah di tahun 88. Posisinya di sini. Nah, kemudian yang keempat ada E189. Kita akan coba mencari kombinasi antara umur 1 tahun di tahun 89. Jadi kombinasinya ini berada pada kotak di sebelah sini. Nah, kemudian E itu adalah posisinya di garis yang mendatar sehingga E189 posisinya terletak di sebelah sini. Kemudian yang kelima ada E288. Kita akan mencari kombinasi antara umur 2 tahun dan tahun 88. E adalah berada di garis yang mendatar. E288 posisinya di sebelah sini. Kemudian yang keenam ada B87. B jumlah kelahiran entry level di tahun 87. Posisinya ada di sebelah sini. Kemudian yang ketujuh D289 delta. Nah, kita akan mencari kombinasi antara umur 2 tahun di tahun 89. Kemudian untuk D itu ada alfa dan delta. Nah, jadi posisinya dia ada di kombinasi ini umur 2 tahun dan di tahun 89. Kemudian karena dia delta, maka posisinya ada di atas garis diagonal. Ini adalah D289 yang delta. Kemudian yang ke-8 kita punya informasi P188. Kita akan mencari kombinasi umur 1 tahun di tahun 88 dan P adalah posisi yang vertikal. Kemudian kita punya informasi D087 yang alfa. Jadi D087 maka kita akan mencari kombinasi antara umur 0 tahun di tahun 87 kemudian alfa. Alfa itu adalah posisi di bawah garis diagonal. Jadi posisinya ada di sebelah sini. Ini adalah D087 yang alfa. Kemudian 10 kita punya informasi mengenai E187. Kita akan mencari kombinasi umur 1 tahun di tahun 87. E adalah posisi yang mendatar. Kemudian selanjutnya B86. Kelahiran di tahun 86 ada di paling bawah di tahun 86. Kemudian E588. Umur 5 tahun di tahun 88. E adalah garis yang mendatar. Kemudian ada D087 yang delta. D087 kita akan cari kombinasi antara umur 0 tahun di tahun 87. Kemudian delta. Delta itu posisinya ada di atas garis diagonal. Nah, kemudian informasi yang ke-14 adalah antara umur tepat 4 dan 5 tahun terdapat 45 kematian untuk kohort 83. Nah,
Antara umur tepat 4 dan 5, ini umur tepat adalah yang ini, berarti antara umur tepat 4 dan 5 kita akan berada pada ruang yang sini. Kemudian kohor 83 kita akan cari kombinasinya dengan kohor kelahiran tahun 83. Jadi kohor kelahiran tahun 83 adalah yang sebelah sini, karena ini adalah kohor kelahiran 85, 84, 83, kita tarik ke sebelah kiri, dan ini adalah ruang yang menggambarkan kohor kelahiran tahun 83. Nah, di sini terdapat kematian di umur tepat 4 dan 5. Jadi posisinya adalah kurang lebih sebelah sini. Jadi antara umur tepat 4 dan 5, kemudian untuk kohor kelahiran tahun 83. Nah, jadi jumlah kematiannya sejumlah 45, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini informasinya kita tidak mengetahui informasi mengenai D alfa di sini maupun D delta di sini, tetapi kita punya informasi secara keseluruhan, yaitu 45 kematian untuk kohor kelahiran tahun 83 yang mereka berumur antara tepat 4 dan 5 tahun. Nah, kemudian informasi selanjutnya adalah pada tahun 85 terdapat 75 kematian untuk kohor 82. Di tahun 85 kita bicara periode ini. Kemudian kohor kelahiran tahun 82 kita tarik mundur ke kiri lagi, 85, 84, 83, dan 82 ini adalah ruang yang menggambarkan kohor kelahiran 1982. Nah, di sini pada tahun 85 berarti kita berada pada posisi trapesium yang sini, terdapat 75 kematian. Nah, jadi informasinya juga hampir mirip dengan yang sebelumnya, bahwa kita tidak punya informasi kematian untuk delta di sini atau untuk alfa di sini. Namun kita punya informasi mengenai jumlah kematian keseluruhan yang ada di sini. Nah, jadi yang menarik di sini adalah jika kita perhatikan bahwa di dalam periode yang sama, di umur yang sama, ini bisa terdiri dari dua kohor yang berbeda. Contohnya, kalau kita bicara mengenai umur 0 tahun di tahun 87 di sini. Di sini ini yang berumur 0 tahun di tahun 87 ini bisa terdiri dari mereka yang lahir di tahun 86 dan mereka yang lahir di tahun 87. Oke. Begitu juga untuk di tahun 87 yang berumur 1 tahun. Jadi mereka yang berumur 1 tahun di tahun 87 ini bisa berasal dari kohor kelahiran tahun 85 dan bisa juga berasal dari kohor kelahiran tahun 86. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah ketika kita bicara mengenai satu kohor tertentu, mereka bisa berada dalam satu umur yang sama, hanya pada 2 tahun yang berbeda. Contohnya seperti ini. Jadi dalam trapesium jajaran ginjang ini, di sini kita bicara mengenai seluruh kohor kelahiran tahun 83 yang berumur antara tepat 4 dan 5, atau last birthday-nya adalah 4 tahun. Jadi ini umurnya sama, tapi mereka berada dalam 2 tahun yang berbeda. Jadi ada sebagian yang sudah berulang tahun terlebih dahulu. Jadi di tahun 87 mereka sudah berulang tahun keempat. Namun ada sebagian lagi yang baru berulang tahun keempat pada tahun 88. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah dalam periode yang sama, di satu kohor yang sama, itu umurnya bisa berbeda. Contohnya adalah hal ini. Kita bisa melihat
jajaran genjang yang ini, bahwa di tahun 85 untuk kohor kelahiran tahun 82 ini ada yang masih berumur 2 tahun, sebagian di sini, dan ada sebagian lagi yang sudah berumur 3 tahun. Nah, kemudian di dalam diagram Leksis kita akan mengamati suatu kohor kelahiran tertentu, kohor kelahiran yang sama. Jadi di sini contohnya, misalkan kita punya sejumlah orang yang lahir di sini, yang akan kita amati terus-menerus sampai dengan seluruh penduduknya akan keluar dari populasi, yaitu meninggal semua. Jadi contohnya, misalkan kalau di sini tahun 86 kita punya sejumlah orang yang lahir di tahun 86 yang jumlahnya 6.500. Secara notasi ini adalah B86. Nah, kemudian dalam perjalanannya ketika mereka berumur 0 tahun di tahun 86 akan ada beberapa di antara mereka yang meninggal dunia. Sehingga nanti di sini kita punya informasi mengenai jumlah kematian umur 0 tahun di tahun 86 dari kohor kelahiran 86 ini yang kita notasikan dengan D086 yang alfa. Nah, kemudian di awal tahun 87 akan ada sejumlah orang yang bisa selamat sampai dengan di awal tahun 87. Nah, jumlah orangnya adalah mereka yang lahir di tahun 86 dikurangi dengan mereka yang meninggal di tahun 86 di sini. Jadi jumlahnya bisa kita tuliskan di sini yang kita notasikan dengan P087, yaitu penduduk awal tahun di tahun 87 yang berumur 0 tahun. Nah, kemudian dalam perjalanannya mereka yang bisa survive di sini juga beberapa orang diantaranya akan mengalami kejadian kematian. Nah, contohnya di sini. Nah, jumlah kematian di sini ini bisa kita notasikan dengan D087 yang delta. Karena ini adalah jumlah kematian penduduk umur 0 tahun di tahun 87 yang mereka tidak bisa mencapai umur 1 tahun. Nah, kemudian mereka yang bisa bertahan hidup, survive sampai dengan berulang tahun pertama di tahun 87 sejumlah 6.400. Ini adalah mereka yang penduduk yang survive di awal tahun dikurangi dengan mereka yang meninggal di tahun 87 ini. Dan ini notasinya adalah E1 di tahun 87, E1 87. Demikian selanjutnya akan seperti itu sampai dengan mereka semua akan mengalami kejadian kematian dan tidak ada satupun yang tersisa di dalam diagram Leksisnya. Nah, ini tadi informasi-informasi yang tadi kita punya, kita masukkan ke dalam diagram Leksis. Nah, dari sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ambil dari data yang kita punya. Contohnya yang pertama, ada pertanyaan mengenai berapa jumlah penduduk yang berusia 3 tahun pada awal tahun 86. Jadi, jumlah penduduk yang berusia 3 tahun pada awal tahun 86 ini adalah P386 karena ini penduduk awal tahun usia 3 tahun di tahun 86. P386 kalau tadi kita bicara P itu adalah lokasinya yang vertikal, maka kita akan mencari kombinasi antara umur 3 dan tahun 86. Jadi posisinya ada di sini kombinasinya. Kemudian P ini adalah penduduk awal tahun. Nah, jadi berapa penduduk awal tahun yang bisa survive di sini di tahun 86? Nah, ini adalah total penduduk yang ada di sini
dikurangi dengan mereka yang meninggal selama periode waktu tahun 85. Jadi kita akan mengurangi 5.700 dengan 75. Jadi di sini P386 berjumlah 5.625. Nah, kemudian selanjutnya berapa jumlah kematian pada tahun 88 untuk kohort kelahiran tahun 86. Nah, di sini kita akan melihat kejadian untuk kohort 86 di tahun 88. Kohort 86 adalah yang ini. Jadi kita akan mengamati sepanjang ruang ini. Kemudian yang akan kita lihat juga kondisi kematian dalam periode tahun 1988, yaitu di sini. Jadi kita akan melihat berapa jumlah kematian selama satu periode ini, berapa jumlah delta di sini dan berapa jumlah alfa di sini. Nah, namun untuk menghitungnya kita harus punya informasi yang lengkap terlebih dahulu nih untuk kalau kita hitung di sini untuk total secara keseluruhan di sini, maka total yang meninggal di sini adalah mereka yang bertahan hidup di awal tahun 88 berumur 1 tahun di sini. Dari mereka yang di sini yang bisa bertahan hidup sampai dengan di awal tahun 89 dan berumur 85 itu berapa orang. Nah, jadi untuk itu maka kita harus tahu dulu berapa jumlah penduduk awal tahun 89 yang berumur 2 tahun. Jadi P289. P289 ini bisa kita peroleh dari E389 kita tambahkan dengan mereka yang meninggal selama periode ini. Kita tambahkan dengan 45, yaitu total berjumlah 6.295. Nah, secara total jumlah kematian di sini adalah 6.360 dikurang 6.295. Nah, kemudian kematian di sini juga bisa kita kita rinci menjadi kematian mereka yang berumur 1 tahun dan mereka yang berumur 2 tahun. Nah, jadi untuk total kejadian kematiannya adalah 6.360 dikurang 6.295, yaitu 65. Kalau kita mau merinci lagi berapa yang meninggal di tahun yang berumur 1 tahun, maka tinggal kita kurangi 6.360 dikurang 6.340. Sedangkan mereka yang meninggal di umur 2 tahun di tahun 88 dari kohort kelahiran tahun 86 ini adalah 6.340 dikurang 6.295. Oke, jadi kalau mau dirinci seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya berapa jumlah kematian pada tahun 87 untuk kohort kelahiran tahun 86. Jadi di sini kita masih mengamati kohort kelahiran 86. Namun yang kita amati di sini adalah periode tahun 87. Jadi kohort kelahiran 86 masih tetap yang ini. Kemudian tahun 87 adalah yang ini. Nah, jadi di sini kita sudah punya informasi bahwa untuk kohort kelahiran tahun 86 ini di tahun 87 ada sejumlah orang yang meninggal ketika mereka masih berumur 0 tahun, yaitu sejumlah 75 orang. Nah, kemudian ada sebagian lagi yang mereka meninggalnya ketika mereka berumur 1 tahun atau D187 yang alfa. Jadi ini adalah jumlahnya sejumlah 6.400 di sini dikurang dengan 6.360. Jadi totalnya adalah 40. Dan kalau kita bicara mengenai jumlah kematian dari kohort kelahiran tahun 86 di tahun 87, maka kita akan menjumlahkan jumlah kematian di sini 75 dan 40, yaitu 115. Oke, jadi total kematiannya berjumlah 115. Nah, kemudian berikutnya berapa jumlah kematian pada tahun 86 untuk kohort kelahiran tahun 86? Nah, jadi di sini kita masih mengamati kohort kelahiran tahun 86.
Namun periode yang kita amati adalah periode tahun 86. Jadi ada di sini. Jadi jumlah kematian di sini berapa? Jumlah kematian di sini tentu saja adalah sejumlah kelahiran di sini dikurangi dengan mereka yang bisa bertahan hidup sampai dengan awal tahun 87 di sini. Nah, untuk itu maka kita akan mencari dulu berapa jumlah penduduk umur 0 tahun yang bisa bertahan hidup di awal tahun 87 atau P087 yang bisa kita cari dari E187 ditambah dengan jumlah kematian di sini. Jadi 6.400 ditambah 75 yaitu 6.475. Dan jumlah kematian untuk kohor tahun 86 di tahun 86 adalah sejumlah 6.500 dikurang 6.475 yaitu 25 kematian. Nah, selanjutnya berapa jumlah kematian bayi untuk kohor kelahiran tahun 88? Nah, di sini kita akan coba melihat kohor kelahiran tahun 88. Kohor kelahiran tahun 88 ini adalah sepanjang ruas ini. Nah, jadi informasinya kita punya sejumlah kelahiran di tahun 88 yaitu berjumlah 6.700 dan ada sejumlah orang yang bisa bertahan hidup melalui ulang tahun pertamanya di tahun 89. Nah, jadi di sini ada sebagian orang dari kohor ini yang dia meninggal ketika mereka belum berumur 0 tahun atau ada kematian bayi untuk kohor tahun 88. Kematiannya ini bisa di tahun 88, bisa di tahun 89. Nah, secara total jumlah kematiannya adalah 6.700 dikurang 6.620, yaitu sejumlah 80 kematian bayi untuk kohor kelahiran tahun 1988. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa proporsi kematian kohor 86 terhadap kematian bayi tahun 87? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingatkan lagi terkait dengan ukuran proporsi. Ketika kita bicara mengenai ukuran proporsi, maka kita akan membandingkan sebagian kelompok terhadap total kelompoknya. Nah, di sini yang mana yang menjadi sebagian kelompok dan yang mana yang menjadi total kelompoknya? Total kelompoknya bisa kita lihat dari namanya. Jadi kalau kita bicara mengenai terhadap kematian bayi tahun 87, maka total kelompoknya adalah seluruh kematian bayi yang ada di tahun 87. Baik dia yang berasal dari kohor kelahiran tahun 86 maupun dari kohor kelahiran tahun 87. Nah, kemudian sebagian kelompok yang mana yang mau kita bandingkan? Berarti sebagian kelompok yang mau kita bandingkan adalah sebagian dari kematian bayi 87 yang asalnya berasal dari kohor kelahiran tahun 86. Jadi kalau kita lihat di sini, kematian bayi di tahun 87 ini terdiri dari dua kohor kelahiran tahun 86 dan kohor kelahiran tahun 87. Secara total jumlah mereka sejumlah 120, 45 ditambah 75. Nah, kemudian di sini kita akan membandingkan sebagian kelompoknya, yaitu kematian yang berasal dari kohor kelahiran 86 yaitu 75 dengan total kematian bayi yang ada di tahun 87. Sehingga proporsi kematian kohor 86 terhadap kematian bayi tahun 87 adalah 75 dibagi dengan 45 ditambah 75 yang sejumlah 0,625. Nah, jadi demikian tadi contoh aplikasi diagram Leksis pada data kependudukan dengan asumsi bahwa penduduk di sana itu tidak mengalami kejadian migrasi atau close migration. Penduduk hanya berubah karena adanya kejadian kelahiran dan kejadian kematian.